Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Adam dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semua? Oke, alhamdulillah sehat. Oke, 8 anak sudah masuk semua ya? Oke, 8 anak sudah masuk semua. Oke, tas sudah ditaruh di tempatnya? Oke, sudah pakai sepatu semua ya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, hari ini sudah tahu materinya tentang apa? Belum? Oke, tentang apa, Nas? Pengaruh positif globalisasi dalam bidang ekonomi. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, Bu Guru akan mereview dulu materi kemarin. Jika materi kemarin kita sudah membahas tentang pengaruh negatif, hari ini kita akan membahas tentang pengaruh positifnya. Nah, sebelum ke materi, Bu Guru akan menjelaskan nih tujuan kita hari ini. Jadi tujuan kita datang ke sini ini ada tujuannya. Tujuan kita datang hari ini yang pertama adalah satu, yaitu kalian dapat menganalisis. Jadi nanti akan ada kasus, kalian harus analisis. Jadi pengaruhnya apa sih? Kemudian kalian bisa menyajikan hasil. Jadi nanti kalian dituntut untuk membuat infografis. Nah, infografisnya nanti kalian bisa dengan tulisan tangan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kalian bisa percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Jadi nanti Bu Guru akan melaksanakan pretest. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk kira-kira yang akan kita tekankan pada hari ini, kira-kira materi yang mana ya. Jadi silakan, ini hanya melingkari. Jadi kalian hanya memilih pengaruh positif globalisasi di bidang ekonomi. Jadi kerjakan paling tidak ada 1 menit, kalian bisa selesai. Jadi dilingkari ya. Silakan. Dipilih yang termasuk contoh pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi. Oke, ini adalah mind map yang kemarin. Ini yang kemarin sudah sampai kemarin perdagangan internasional ya. Jadi pembahasannya karena kita bicara tentang ekonomi, jadi kita poinnya yang paling poinnya adalah yang perdagangan internasional, yaitu ekspor impor. Kemudian ada persaingan perdagangan. Kemudian adalah meningkatnya pariwisata, kemudian transformasi teknologi dan komunikasi. Nah, apakah benar seperti itu? Apakah dengan adanya globalisasi di bidang ekonomi, apakah memang benar bisa menciptakan persaingan, bisa meningkatkan pariwisata? Nah, nantinya akan kita bahas ini. Lebih tepatnya kalian yang akan mencari jawabannya. Siap? Ya. Oke, sepatunya. Coba dilihat sepatu. Oke, Gani sepatunya merek apa kan? Wish, Fila. Kayak sepatunya Gani mereknya Fila. Merek mana itu? Kan? Italia. Jadi sepatunya Gani mereknya merek Italia. Kira-kira ada? Apakah benar Gani ke Italia untuk beli sepatu? Enggak. Belinya di mana? Di toko Cilacap. Oke, berarti nggak perlu jauh-jauh ke Italia untuk beli sepatu Fila. Betul, oke, berarti hanya dengan di toko Cilacap, Gani sudah bisa beli produk dari Italia. Oke, kira-kira Fatan, kenapa bisa seperti itu? Adanya impor, berarti barang dari Italia masuk ke Indonesia dalam proses ekspor impor itu. Oke, betul ya. Jadi memang ternyata kita tidak perlu nih harus ke Italia untuk beli sepatu Fila. Hanya untuk beli sepatu Fila kita tidak perlu ke Italia. Kita cukup beli di toko sepatu yang ada di Cilacap. Gani sudah bisa pakai produk dari Italia. Oke. Memantapkan, coba kalian lihat video berikut ini. Coba diperhatikan, nanti silakan kalau yang butuh ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke. Yuk, dari video ini yang baru saja ditampilkan, kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, silakan yang mau bertanya. Oke, silakan. Oke, Anas. Oke, jadi tadi disebutkan dalam video tanpa batas ya. Jadi maksudnya gini,
globalisasi itu, jadi jangan sampai kalian salah persepsi ya, miskonsepsi. Terkadang kalian mengatakan gini, globalisasi adalah, yaitu Bu, dulu ketika saya kecil, saya itu nulis itu di buku. Nah, sekarang saya akan nulis di laptop, Bu. Itu bukan globalisasi, tapi modernisasi. Nah, yang dimaksud sebagai globalisasi itu adalah tanpa batas. Maksudnya gini, masih ingat tadi contoh yang sepatu? Oke, kita membeli barang dari produk dari Jerman, seolah-olah itu adalah produk dalam negeri, jadi tanpa batas. Sama seperti kita sebut saja misalkan minuman cola ya. Kamu kira itu buatan mana sih? Amerika, tapi kita bisa membelinya di warung-warung terdekat, kita bisa membelinya, jadi tanpa batas sampai kita lupa, oh ternyata ini adalah produk dari luar negeri. Nah, itulah yang disebut sebagai tanpa batas. Jadi globalisasi itu tanpa batas. Jadi silakan dilihat LKPD-nya. Yuk. Sudah diberi nama? Oke. Dilihat LKPD-nya. Oke. Di situ adalah tugas kelompok. Jadi tugas kelompok. Nanti Bu Guru akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok. Karena ini jumlahnya 8, berarti 3 dan 2 ya. Oke, jadi 3 dan 2 anak. Oke, kita akan baginya menjadi 3 kelompok. Oke, Bu Guru yang menentukan ya. Oke, biar kita gampang, Bu Guru yang akan menentukan. Karena Bu Guru tahu ini ada anak-anak yang sangat kreatif untuk menggambar, jadi Bu Guru yang akan menentukan. Oke, Anas sama Adam ya. Silakan bisa mulai sambil nunggu komputernya. Silakan mulai dikerjakan sambil nunggu komputer, bisa mulai dikerjakan mencari-cari yang kira-kira yang mau bikin draft, silakan draftnya dibikin. Oke, kita samakan persepsi ya. Jadi di LKPD, dilihat LKPD itu ada berapa pertanyaan? Oke, ada 3 pertanyaan. Kalian cari. Kalian cari di internet. Kalian tidak harus cari di internet, kalau sebenarnya kalian diskusi itu juga ketemu jawabannya. Jadi silakan diskusikan dengan teman, tetap jaga jarak. Kemudian ada yang membuat draft. Draft apa? Infografis. Sampai sini dulu, jelas tugasnya? Jelas. Silakan yuk. Silakan, ada kesusahan? Dampak negatif atau positif? Iya, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya. Nah kamu ganti bagi tugas. Oh, yang bagian bikin. Sudah ada ya. Bagian bagi tugas. Oh, udah siap ya? Tinggal ditulis. Tadi mungkin apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari banyaknya impor. Kira-kira apa? Iya. Terus kalau pasar bebas, misalkan dari Cina, terus akibatnya buat kita itu apa? Banyaknya. Nggak ada pesan? Itu masih bikin konsepnya ya. Itu kan dampaknya mungkin nggak harus cari di internet, bisa dikomunikasikan langsung berdua. Kira-kira dampaknya mau positif atau negatif? Positif. Ini aja. Yuk, silakan yang mau presentasi silakan menempati posisi. Tetap jaga jarak ya. Adam, silakan bisa geser Adam. Ya. Pertama, dampak positif dari globalisasi itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, lapangan kerja. Yang ketiga, mempererat hubungan bersama antar negara. Beda nggak Adam sama kelompokmu? Beda. Kayaknya.
Coba beda nggak sama kelompokmu? Kira-kira yang beda poin yang mana? Nah itu yang mungkin bisa beda semua. Oke, berarti kan ini jadi tambah masukan loh. Oh ternyata cara pandangnya kelompok Fatan seperti ini, kelompok Pia seperti ini. Nah ini kamu bisa apa? Kira-kira yang mungkin bisa menambahkan. Nah kita saling sharingnya di situ. Silakan bisa dilanjutkan. Yang ketiga subsidi industri dalam negeri. Yuk jangan deket-deket yuk. Melakukan subsidi ke pabrik-pabrik dalam negeri terutama industri itu kreatif. UMKM gitu ya, berarti ya disubsidi. Terus yang terakhir ikut serta dalam kerjasama ekonomi internasional yang menguntungkan negara. Ya, oke. Yuk pindah kelompok. Kelompoknya Gani tadi mana? Kelompok. Oke, kelompok Gani pindah ke Anas. Yuk, kamu pindah sini. Kamu ini kelompokmu ya? Iya kan? Yuk, silakan. Yuk. Yuk, tetap jaga jarak. Ya, prokesnya dipakai. Oke, kita berkesimpulan. Yang namanya kesimpulan berarti dari jawaban si ini, dan si ini. Oke, kesimpulannya adalah, yuk, siapa yang mau membuat kesimpulan? Ya, Sulhan. Oke, silakan Sulhan. Terkikisnya produk lokal. Oke, jadi tadi yang jawab itu sama semua? Kelompok lain? Enggak, oke. Jadi yang pertama adalah terkikisnya produk lokal. Ada lagi Sulhan? Jadi dampak karena adanya impor, terus kita produk lokalnya kalah ya? Oke, positifnya ada nggak? Apa? Memperluas lapangan kerja. Oke, memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian dampak positifnya lagi? Masih, ayo, apa? Kelompok muda deh, kelompokmu apa? Oh, investasi. Jadi ketika kita jadi ada perdagangan internasional, investasi bisa masuk ya. Jadi orang-orang luar negeri bisa menginvest ke Indonesia, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Ada lagi? Anas? Oke, tadi nih jadi urutannya gini. Perdagangan internasional, investornya masuk, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian dia akan menciptakan devisanya bertambah ya. Jadi itu kayak rangkaian. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah, oke, setujukah kalian melaksanakan impor? Setuju karena Oke. Jadi untuk mendapatkan barang dari luar negeri dan mempererat hubungan internasional. Setuju semua seperti itu? Oke. Yang ketiga, kebijakan. Ini pasti ramai nih. Kebijakan pasti beda-beda. Yo, kebijakan. Kesimpulan kebijakannya adalah apa? Apa kan? Berhati-hati. Kebijakan. Oke. Oke, berhati-hati dalam membuat kebijakan. Jadi kebijakan itu nggak boleh seenaknya ya. Jadi harus mempertimbangkan positif dan negatif. Ada lagi? Otan? Oke, jadi harus berhati-hati dalam menentukan barang impor ya, agar produk lokal juga tidak kalah. Oke, bagus. Bu Guru akan bagikan soal, tapi bagian soal ini silakan nanti kerjakan di rumah saja. Cukup ya? Oke ya, sudah terima semua ya. Tidak perlu dikerjakan hari ini, jadi nanti silakan dikerjakan di rumah. Nah, oke, hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang faktor perubahan sosial. Oke? Jadi minggu depan kita akan belajar tentang faktor-faktor perubahan sosial. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Nah, yuk Adam silakan pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.